Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan materi penyuluhan tentang tata laksana pemulasan pasien COVID-19 menurut keputusan Kementerian Kesehatan KNK nomor 413 tahun 2020 dengan KNK 4834 tahun 2021. Baik, perkenalkan sebelumnya kami dari Dr. Muda FK Unizar yang sekarang sedang berada di stase forensik RSU Bangli di bawah bimbingan dari Dr. Dudut Rustiadi, spesialis forensik medico legal konsultan sarjana hukum. Baik, pertama-tama di sini kita akan membahas tentang keputusan Kemenkes KNK nomor 413 tahun 2020 di mana untuk pemulasan dari jenazah COVID-19 itu perlu kita kelola dengan secara etis dan layak sesuai dengan agama, nilai, norma, dan budaya yang berlaku. Nah, kemudian untuk prinsip utama di mana seluruh dari petugas wajib untuk melaksanakan kewaspadaan standar di mana didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai. Baik, selanjutnya untuk kriteria jenazah pasien di mana ada jenazah suspek dari dalam rumah sakit yang sebelum keluarnya hasil swab. Kemudian jenazah dari dalam rumah sakit yang telah ditetapkan sebagai kasus konfirmasi COVID-19. Yang terakhir, jenazah dari luar rumah sakit dengan riwayat yang memenuhi kriteria dari terkonfirmasi COVID-19. Kemudian untuk kewaspadaan saat penerimaan jenazah dari ruangan dengan kasus suspek, probable, maupun terkonfirmasi dari COVID-19. Yang pertama, petugas wajib menggunakan APD yang sesuai selama berkontak dengan jenazah. Yang kedua, memperhatikan kebersihan sesudah dan sebelum berkontak dengan jenazah. Kemudian yang ketiga, dekontaminasi terhadap seluruh lingkungan serta permukaan benda maupun alat yang digunakan dengan disinfektan. Yang keempat, yaitu kewaspadaan terhadap transmisi harus dilakukan terhadap prosedur yang menimbulkan aerosol. Kemudian yang terakhir itu menyiapkan plastik pembungkus atau kantong jenazah yang kedap air untuk melakukan pemindahan jenazah. Selanjutnya, pelayanan jenazah untuk pasien terkonfirmasi COVID-19. Yang pertama, mempersiapkan dari petugas yang akan menangani dari jenazah. Kemudian ada pasien dengan yang terkonfirmasi COVID-19. Kemudian petugas mempersiapkan jenazah dan menerapkan dari PPI, yaitu seperti kewaspadaan standar serta kebersihan tangan sebelum dan sesudah bersentuhan dengan jenazah dan lingkungannya. Kemudian selanjutnya, pastikan petugas yang berinteraksi dengan jenazah itu menggunakan APD sesuai risiko. Kemudian terakhir, pastikan petugas telah mengikuti pelatihan penggunaan serta pelepasan dari APD dan membuangnya pada tempat yang telah ditetapkan. Penanganan jenazah di ruang rawat sebelum ditransfer ke kamar jenazah. Yang pertama, dilakukan swab nasofaring apabila diperlukan, dilakukan oleh petugas yang ditunjuk di ruang perawatan sebelum jenazah dijemput oleh petugas kamar jenazah. Kemudian jenazah dipastikan sudah ditutup lubang hidung dan mulut menggunakan kapas hingga dipastikan tidak ada keluarnya cairan. Kemudian yang ketiga, bila ada luka akibat tindakan medis, luka tersebut ditutup terlebih dahulu menggunakan plester kedap air. Kemudian yang keempat, petugas kamar jenazah yang akan menjemput dari jenazah membawa APD. APD itu meliputi ada masker bedah, kemudian kacamata pelindung, ada apron, kemudian sarung tangan non steril, kemudian kantong jenazah apabila tidak tersedia bisa dibawa plastik pembungkus, kemudian berangkar jenazah dengan tutup yang dapat dikunci. Kemudian yang terakhir, sebelum dilakukan pemindahan jenazah dari tempat tidur perawatan ke berangkat jenazah, dipastikan terlebih dahulu lubang hidung dan mulut sudah tertutup menggunakan kapas. Kemudian luka-luka yang diakibatkan oleh tindakan medis dilakukan penutupan menggunakan plester kedap air, kemudian dimasukkan ke dalam plastik pembungkus atau kantong jenazah, yaitu harus tertutup sempurna. Kemudian sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Narji Safaah. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya tadi, di mana pada poin yang ke-6, setelah jenazah dapat dipindahkan ke berangkar jenazah, berangkar kemudian ditutup dan dikunci dengan rapat. Poin yang ke-7,
Semua alat pelindung diri yang digunakan selama proses pemindahan jenazah dibuka dan dibuang di ruang perawatan. Kemudian poin yang ke-8, jenazah dipindahkan ke kamar jenazah selama perjalanan, di mana petugas tetap menggunakan masker bedah. Kemudian poin yang ke-9, surat keterangan kematian dibuat oleh dokter yang merawat dengan melingkari jenis penyakit, penyebab kematian sebagai penyakit menular sebagaimana formulir terlampir. Poin yang ke-10, jenazah hanya dipindahkan dari berangkar jenazah ke meja pemulasan jenazah di kamar jenazah oleh petugas yang menggunakan alat pelindung diri yang lengkap. Kemudian, pemulasaran jenazah di kamar jenazah. Poin yang pertama, jenazah yang masuk dalam lingkup pedoman ini dianjurkan dengan sangat untuk dipulasaran di kamar jenazah. Poin kedua, tindakan pemandian jenazah hanya dilakukan setelah tindakan disinfeksi. Poin ketiga, petugas pemandi jenazah menggunakan alat pelindung diri standar. Poin keempat, petugas pemandi jenazah dibatasi sebanyak 2 orang, keluarga yang hendak memandikan jenazah dibatasi, serta menggunakan alat pelindung diri. Poin kelima, jenazah dimandikan sesuai dengan agama kepercayaan yang dianutnya. Poin keenam, setelah dimandikan dan dikafankan, jenazah dimasukkan ke dalam kantong jenazah atau dibungkus dengan plastik dan diikat dengan rapat. Poin ketujuh, bila diperlukan peti jenazah, maka dilakukan. Jenazah dimasukkan ke dalam peti jenazah dan ditutup rapat. Pinggiran peti disegel dengan silikon dan dipaku sebanyak 4-6 titik dengan jarak 20 cm. Peti jenazah yang terbuat dari kayu harus kuat, rapat, dan ketebalan peti 3 cm. Kemudian, disinfeksi jenazah di kamar jenazah. Petugas kamar jenazah harus memberikan penjelasan kepada keluarga mengenai tata laksana pada jenazah yang meninggal dengan penyakit menular, terutama pada kondisi pandemi COVID-19. Pemulasaran jenazah dengan penyakit menular atau sepatutnya diduga meninggal karena penyakit menular harus dilakukan disinfeksi terlebih dahulu. Kemudian, disinfeksi jenazah dilakukan oleh tenaga yang memiliki kompetensi, termasuk dokter spesialis forensik dan mediko-legal, dan teknisi forensik, dengan menggunakan alat pelindung diri yang lengkap, seperti jas cover atau sepatu boots, apron gown lebih diutamakan, masker N95, penutup kepala atau handcuff, gagal atau face shield, sarung tangan non-steril. Kemudian, bahan disinfeksi jenazah dengan penyakit menular menggunakan larutan formalin 10% dengan paparan minimal 30 menit dengan teknik interatrial atau intrakavitas dan permukaan saluran pernapasan. Setelah disinfeksi, dipastikan tidak ada cairan yang menetes atau keluar dari lubang-lubang tubuh. Bila terdapat penolakan penggunaan formalin detidit, maka dipertimbangkan penggunaan klorin dengan pengenceran 1:9 atau 1:10 untuk teknik intrakavitas dan permukaan saluran napas. Kemudian yang kelima, semua lubang hidung dan mulut ditutup atau disimpul dengan menggunakan kapas hingga dipastikan tidak ada cairan yang keluar. Yang keenam, pada jenazah yang masuk dalam kriteria mati tidak wajar, maka disinfeksi jenazah dilakukan setelah prosedur forensik selesai dilaksanakan. Kemudian, untuk prosedur otopsi jenazah bila dibutuhkan, otopsi jenazah dengan suspek atau konfirmasi COVID-19 harus dilakukan di ruang isolasi infeksi airborne, yaitu dengan tekanan negatif di sekitar areanya dan mempunyai pertukaran udara minimal 2 ACH. Pengambilan spesimen berupa nasofaringel swab pada pasien yang telah meninggal dengan curiga atau konfirmasi COVID-19 tetap memerlukan penggunaan alat pelindung diri yang sesuai dengan resiko penularan. Alat pelindung diri yang digunakan adalah sarung tangan nitril non-steril bila ada kemungkinan mempunyai resiko mengenai luka, kemudian gown, apron, respirator N95 atau lebih tinggi, pelindung mata atau pelindung wajah, pelindung kepala, sepatu pelindung atau boots.
Kemudian yang ketiga, diperlukan kehati-hatian dalam pelepasan alat pelindung diri untuk mencegah terjadinya kontaminasi. Penggunaan dan pelepasan alat pelindung diri dilakukan sesuai dengan petunjuk teknik alat pelindung diri dalam menghadapi wabah COVID-19. Ya, untuk layanan kedukaan itu sendiri, di sini ada beberapa yang memang harus diperhatikan. Yang pertama di situ, setiap orang itu diharapkan dapat melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianutnya. Kemudian yang kedua di sini, di mana persemayaman jenazah dalam waktu yang sangat lama tidak dianjurkan untuk mencegah penularan dari penyakit maupun penyebab penyakit dari antar pelayat. Kemudian yang ketiga di sini, di mana jenazah yang disemayamkan di ruang duka harus telah dilakukan tindakan desinfeksi dan dimasukkan ke dalam peti jenazah serta tidak dibuka kembali. Nah, dan yang keempat di sini, untuk menghindari kerumunan yang berpotensi sulitnya untuk melakukan physical distancing, disarankan agar keluarga yang hendak melayat tidak lebih daripada 30 orang. Kemudian yang kelima di sini, jenazah hendaknya disegerakan untuk dikubur atau dikremasi sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianutnya dalam waktu tidak lebih daripada 24 jam. Nah, untuk yang keenam di sini, setelah diberangkatkan dari rumah sakit, jenazah hendaknya langsung untuk menuju lokasi penguburan untuk dimakamkan atau dikremasi. Di mana di sini sangat tidak dianjurkan untuk disemayamkan lagi di rumah atau di tempat ibadah lainnya. Nah, kalau untuk proses dari pengantaran jenazah dari rumah sakit ke tempat pemakaman, di mana untuk transportasi jenazah dari rumah sakit ke tempat pemakaman dapat melalui darat menggunakan mobil jenazah. Kemudian untuk jenazah yang akan ditransportasikan sudah menjalani prosedur desinfeksi terlebih dahulu dan telah dimasukkan ke dalam kantung jenazah serta ditutup semua lubang-lubang pada tubuh jenazah. Nah, untuk pemakaman, di sini ada beberapa ketentuan dalam prosesi pemakaman. Yang pertama, di mana pemakaman jenazah dilakukan segera mungkin dengan melibatkan pihak rumah sakit dan juga dinas pertamanan. Kemudian yang kedua, di sini pelayat yang menghadiri pemakaman tetap menjaga jarak sehingga jarak yang aman itu minimal sekitar 2 meter. Kemudian yang ketiga di sini penguburan dapat dilakukan di pemakaman umum atau di TPU. Nah, yang keempat di sini penguburan dari beberapa jenazah dalam satu liang kubur itu dibolehkan dalam kondisi atau keadaan darurat. Kemudian yang kelima di sini pemakaman dapat dihadiri oleh keluarga dekat dengan tetap memperhatikan physical distancing dengan jarak minimal 2 meter. Kemudian setiap individu atau pelayat atau keluarga yang menunjukkan gejala COVID-19 tidak boleh hadir selama prosesi pemakaman. Kemudian yang keenam, di mana jenazah yang menggunakan peti harus dipastikan peti tersebut telah ditutup dengan erat. Kemudian yang ketujuh di sini, penguburan jenazah dengan cara memasukkan jenazah bersama peti ke dalam liang kubur tanpa harus membuka peti tersebut, plastik dan juga kain kafan. Nah, yang kedelapan di sini, petugas pemakaman harus menggunakan APD atau alat pelindung diri yang standar, yang terdiri dari masker bedah, sarung tangan tebal, di mana APD yang telah digunakan merupakan limbah medis yang harus dilakukan pengolahannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk desinfeksi lingkungan di sini ada beberapa tahapan yang harus dilakukan. Yang pertama, alat medis yang telah digunakan itu didesinfeksi sesuai dengan prosedur desinfeksi yang ada di rumah sakit. Kemudian yang kedua, langkah-langkah desinfeksi lingkungan ada beberapa tahapan. Yang pertama itu di mana cairan yang digunakan untuk desinfeksi yaitu berupa alkohol sekitar 70% atau klorin dengan pengenceran 1:50. Kemudian di sini petugas yang melakukan desinfeksi menggunakan APD atau alat pelindung diri yang lengkap. Kemudian di sini desinfeksi dilakukan pada daerah-daerah yang terpapar, seperti meja pemeriksaan, kemudian meja tulis, kemudian punggung kursi, keyboard komputer, gagang pintu, lantai dan dinding ruangan, branker jenazah, tombol lift, dan permukaan dalam mobil jenazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Muflihana. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman-teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan materi penyuluhan tentang
tata laksana pemulasan pasien COVID-19 menurut keputusan Kementerian Kesehatan KNK nomor 413 tahun 2020 dengan KNK 4834 tahun 2021. Baik, perkenalkan sebelumnya kami dari Dr. Muda FK Unizar yang sekarang sedang berada di stase forensik RSU Bangli di bawah bimbingan dari Dr. Dudut Rustiadi, spesialis forensik mediko-legal konsultan sarjana hukum. Baik, pertama-tama di sini kita akan membahas tentang keputusan Kemenkes KNK nomor 413 tahun 2020, di mana untuk pemulasan dari jenazah COVID-19 itu perlu kita kelola dengan secara etis dan layak, sesuai dengan agama, nilai, norma, dan budaya yang berlaku. Nah, kemudian untuk prinsip utama, di mana seluruh dari petugas wajib untuk melaksanakan kewaspadaan standar, di mana didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai. Baik, selanjutnya untuk kriteria jenazah pasien, di mana ada jenazah suspek dari dalam rumah sakit yang sebelum keluarnya hasil swab. Kemudian jenazah dari dalam rumah sakit yang telah ditetapkan sebagai kasus konfirmasi COVID-19. Yang terakhir, jenazah dari luar rumah sakit dengan riwayat yang memenuhi kriteria dari terkonfirmasi COVID-19. Kemudian untuk kewaspadaan saat penerimaan jenazah dari ruangan dengan kasus suspek, probable, maupun terkonfirmasi dari COVID-19. Yang pertama, petugas wajib menggunakan APD yang sesuai selama berkontak dengan jenazah. Yang kedua, memperhatikan kebersihan sesudah dan sebelum berkontak dengan jenazah. Kemudian yang ketiga, dekontaminasi terhadap seluruh lingkungan serta permukaan benda maupun alat yang digunakan dengan disinfektan. Yang keempat, yaitu kewaspadaan terhadap transmisi harus dilakukan terhadap prosedur yang menimbulkan aerosol. Kemudian yang terakhir itu menyiapkan plastik pembungkus atau kantong jenazah yang kedap air untuk melakukan pemindahan jenazah. Selanjutnya, pelayanan jenazah untuk pasien terkonfirmasi COVID-19. Yang pertama, mempersiapkan dari petugas yang akan menangani dari jenazah. Kemudian ada pasien dengan yang terkonfirmasi COVID-19. Kemudian petugas mempersiapkan jenazah dan menerapkan dari PPI, yaitu seperti kewaspadaan standar serta kebersihan tangan sebelum dan sesudah bersentuhan dengan jenazah dan lingkungannya. Kemudian selanjutnya, pastikan petugas yang berinteraksi dengan jenazah itu menggunakan APD sesuai risiko. Kemudian terakhir, pastikan petugas telah mengikuti pelatihan penggunaan serta pelepasan dari APD dan membuangnya pada tempat yang telah ditetapkan. Selanjutnya, penanganan jenazah di ruang rawat sebelum ditransfer ke kamar jenazah. Yang pertama, dilakukan swab nasofaring apabila diperlukan, dilakukan oleh petugas yang ditunjuk di ruang perawatan sebelum jenazah dijemput oleh petugas kamar jenazah. Kemudian jenazah dipastikan sudah ditutup lubang hidung dan mulut menggunakan kapas hingga dipastikan tidak ada keluarnya cairan. Kemudian yang ketiga, bila ada luka akibat tindakan medis, luka tersebut ditutup terlebih dahulu menggunakan plester kedap air. Kemudian yang keempat, petugas kamar jenazah yang akan menjemput dari jenazah membawa APD. APD itu meliputi ada masker bedah, kemudian kacamata pelindung, ada apron, kemudian sarung tangan non steril, kemudian kantong jenazah apabila tidak tersedia bisa dibawa plastik pembungkus, kemudian berangkar jenazah dengan tutup yang dapat dikunci. Kemudian yang terakhir, sebelum dilakukan pemindahan jenazah dari tempat tidur perawatan ke berangkar jenazah, dipastikan terlebih dahulu lubang hidung dan mulut sudah tertutup menggunakan kapas. Kemudian luka-luka yang diakibatkan oleh tindakan medis dilakukan penutupan menggunakan plester kedap air, kemudian dimasukkan ke dalam plastik pembungkus atau kantong jenazah, yaitu harus tertutup sempurna. Kemudian sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Narji Safaah. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya tadi, di mana pada poin yang ke-6, setelah jenazah dapat dipindahkan ke berangkar jenazah, berangkar kemudian ditutup dan dikunci dengan rapat. Poin yang ke-7, semua alat pelindung diri yang digunakan selama proses pemindahan jenazah dibuka dan dibuang di ruang perawatan. Kemudian poin yang ke-8,
jenazah dipindahkan ke kamar jenazah selama perjalanan, di mana petugas tetap menggunakan masker bedah. Kemudian, poin yang ke-9, surat keterangan kematian dibuat oleh dokter yang merawat dengan melingkari jenis penyakit, penyebab kematian sebagai penyakit menular sebagaimana formulir terlampir. Poin yang ke-10, jenazah hanya dipindahkan dari berangkar jenazah ke meja pemulasan jenazah di kamar jenazah oleh petugas yang menggunakan alat pelindung diri yang lengkap. Kemudian, pemulasaran jenazah di kamar jenazah. Poin yang pertama, jenazah yang masuk dalam lingkup pedoman ini dianjurkan dengan sangat untuk dipulasaran di kamar jenazah. Poin kedua, tindakan pemandian jenazah hanya dilakukan setelah tindakan disinfeksi. Poin ketiga, petugas pemandi jenazah menggunakan alat pelindung diri standar. Poin keempat, petugas pemandi jenazah dibatasi sebanyak 2 orang, keluarga yang hendak memandikan jenazah dibatasi, serta menggunakan alat pelindung diri. Poin kelima, jenazah dimandikan sesuai dengan agama kepercayaan yang dianutnya. Poin keenam, setelah dimandikan dan dikafankan, jenazah dimasukkan ke dalam kantong jenazah atau dibungkus dengan plastik dan diikat dengan rapat. Poin ketujuh, bila diperlukan peti jenazah, maka dilakukan. Jenazah dimasukkan ke dalam peti jenazah dan ditutup rapat. Pinggiran peti disegel dengan silikon dan dipaku sebanyak 4-6 titik dengan jarak 20 cm. Peti jenazah yang terbuat dari kayu harus kuat, rapat, dan ketebalan peti 3 cm. Kemudian, disinfeksi jenazah di kamar jenazah. Petugas kamar jenazah harus memberikan penjelasan kepada keluarga mengenai tata laksana pada jenazah yang meninggal dengan penyakit menular, terutama pada kondisi pandemi COVID-19. Pemulasaran jenazah dengan penyakit menular atau sepatutnya diduga meninggal karena penyakit menular harus dilakukan disinfeksi terlebih dahulu. Kemudian, disinfeksi jenazah dilakukan oleh tenaga yang memiliki kompetensi, termasuk dokter spesialis forensik dan mediko-legal, dan teknisi forensik, dengan menggunakan alat pelindung diri yang lengkap, seperti jas cover atau sepatu boots, apron gown lebih diutamakan, masker N95, penutup kepala atau handcuff, goggle atau face shield, sarung tangan non-steril. Kemudian, bahan disinfeksi jenazah dengan penyakit menular menggunakan larutan formalin 10% dengan paparan minimal 30 menit dengan teknik interatrial atau intrakavitas dan permukaan saluran pernapasan. Setelah disinfeksi, dipastikan tidak ada cairan yang menetes atau keluar dari lubang-lubang tubuh. Bila terdapat penolakan penggunaan formalin detidit, maka dipertimbangkan penggunaan klorin dengan pengenceran 1:9 atau 1:10 untuk teknik intrakavitas dan permukaan saluran napas. Kemudian yang kelima, semua lubang hidung dan mulut ditutup atau disimpul dengan menggunakan kapas hingga dipastikan tidak ada cairan yang keluar. Yang keenam, pada jenazah yang masuk dalam kriteria mati tidak wajar, maka disinfeksi jenazah dilakukan setelah prosedur forensik selesai dilaksanakan. Kemudian, untuk prosedur otopsi jenazah bila dibutuhkan, otopsi jenazah dengan suspek atau konfirmasi COVID-19 harus dilakukan di ruang isolasi infeksi airborne, yaitu dengan tekanan negatif di sekitar areanya dan mempunyai pertukaran udara minimal 2 ACH. Pengambilan spesimen berupa nasofaringel swab pada pasien yang telah meninggal dengan curiga atau konfirmasi COVID-19 tetap memerlukan penggunaan alat pelindung diri yang sesuai dengan risiko penularan. Alat pelindung diri yang digunakan adalah sarung tangan nitril non-steril bila ada kemungkinan mempunyai risiko mengenai luka, kemudian gown, apron, respirator N95 atau lebih tinggi, pelindung mata atau pelindung wajah, pelindung kepala, sepatu pelindung atau boots. Kemudian yang ketiga, diperlukan kehati-hatian dalam pelepasan alat pelindung diri untuk mencegah terjadinya kontaminasi,
Penggunaan dan pelepasan alat pelindung diri dilakukan sesuai dengan petunjuk teknik alat pelindung diri dalam menghadapi wabah COVID-19. Ya, untuk layanan kedukaan itu sendiri, di sini ada beberapa yang memang harus diperhatikan. Yang pertama di situ, setiap orang itu diharapkan dapat melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianutnya. Kemudian yang kedua di sini, di mana persemayaman jenazah dalam waktu yang sangat lama tidak dianjurkan untuk mencegah penularan dari penyakit maupun penyebab penyakit dari antar pelayat. Kemudian yang ketiga di sini, di mana jenazah yang disemayamkan di ruang duka harus telah dilakukan tindakan desinfeksi dan dimasukkan ke dalam peti jenazah serta tidak dibuka kembali. Nah, dan yang keempat di sini, untuk menghindari kerumunan yang berpotensi sulitnya untuk melakukan physical distancing, disarankan agar keluarga yang hendak melayat tidak lebih daripada 30 orang. Kemudian yang kelima di sini, jenazah hendaknya disegerakan untuk dikubur atau dikremasi sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianutnya dalam waktu tidak lebih daripada 24 jam. Nah, untuk yang keenam di sini, setelah diberangkatkan dari rumah sakit, jenazah hendaknya langsung untuk menuju lokasi penguburan untuk dimakamkan atau dikremasi. Di mana di sini sangat tidak dianjurkan untuk disemayamkan lagi di rumah atau di tempat ibadah lainnya. Nah, kalau untuk proses dari pengantaran jenazah dari rumah sakit ke tempat pemakaman, di mana untuk transportasi jenazah dari rumah sakit ke tempat pemakaman dapat melalui darat menggunakan mobil jenazah. Kemudian untuk jenazah yang akan ditransportasikan sudah menjalani prosedur desinfeksi terlebih dahulu dan telah dimasukkan ke dalam kantung jenazah serta ditutup semua lubang-lubang pada tubuh jenazah. Nah, untuk pemakaman, di sini ada beberapa ketentuan dalam prosesi pemakaman. Yang pertama, di mana pemakaman jenazah dilakukan segera mungkin dengan melibatkan pihak rumah sakit dan juga dinas pertamanan. Kemudian yang kedua, di sini pelayat yang menghadiri pemakaman tetap menjaga jarak sehingga jarak yang aman itu minimal sekitar 2 meter. Kemudian yang ketiga di sini penguburan dapat dilakukan di pemakaman umum atau di TPU. Nah, yang keempat di sini penguburan dari beberapa jenazah dalam satu liang kubur itu dibolehkan dalam kondisi atau keadaan darurat. Kemudian yang kelima di sini, pemakaman dapat dihadiri oleh keluarga dekat dengan tetap memperhatikan physical distancing dengan jarak minimal 2 meter. Kemudian setiap individu atau pelayat atau keluarga yang menunjukkan gejala COVID-19 tidak boleh hadir selama prosesi pemakaman. Kemudian yang keenam, di mana jenazah yang menggunakan peti harus dipastikan peti tersebut telah ditutup dengan erat. Kemudian yang ketujuh di sini, penguburan jenazah dengan cara memasukkan jenazah bersama peti ke dalam liang kubur tanpa harus membuka peti tersebut, plastik dan juga kain kafan. Nah, yang kedelapan di sini, petugas pemakaman harus menggunakan APD atau alat pelindung diri yang standar yang terdiri dari masker bedah, sarung tangan tebal, di mana APD yang telah digunakan merupakan limbah medis yang harus dilakukan pengolahannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk desinfeksi lingkungan di sini ada beberapa tahapan yang harus dilakukan. Yang pertama, alat medis yang telah digunakan itu didesinfeksi sesuai dengan prosedur desinfeksi yang ada di rumah sakit. Kemudian yang kedua, langkah-langkah desinfeksi lingkungan ada beberapa tahapan. Yang pertama itu di mana cairan yang digunakan untuk desinfeksi yaitu berupa alkohol sekitar 70% atau klorin dengan pengenceran 1:50. Kemudian di sini petugas yang melakukan desinfeksi menggunakan APD atau alat pelindung diri yang lengkap. Kemudian di sini desinfeksi dilakukan pada daerah-daerah yang terpapar, seperti meja pemeriksaan, kemudian meja tulis, kemudian punggung kursi, keyboard komputer, gagang pintu, lantai dan dinding ruangan, branker jenazah, tombol lift, dan permukaan dalam mobil jenazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Muflihana. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman-teman saya. Di mana di sini selanjutnya ada meja pemeriksa, terus meja tulis, punggung kursi, keyboard komputer, ganggang pintu, lantai dan dinding ruangan, berangkat jenazah, tombol lift, dan juga permukaan dalam mobil jenazah. Nah, di sini ada tabel 1 untuk APD yang digunakan dalam proses pemulasaraan jenazah.
Nah, poin pertama itu ada penanganan jenazah di ruangan isolasi, di mana prosedurnya yaitu kebersihan tangan, menggunakan sarung tangan, menggunakan masker bedah, dan juga menggunakan gaun tangan panjang kedap air dan juga face shield. Untuk poin kedua itu memindahkan jenazah dari ruang rawat atau ruang isolasi, yaitu di mana ada kebersihan tangan, menggunakan sarung tangan, menggunakan masker bedah, dan juga menggunakan gaun tangan panjang kedap air dan juga face shield. Lalu untuk poin selanjutnya di sini ada pemulasaraan atau perawatan jenazah. Sama seperti yang poin sebelumnya, di mana ada kebersihan tangan, menggunakan sarung tangan, menggunakan masker bedah, menggunakan gaun tangan panjang kedap air, dan juga menggunakan face shield. Lalu di sini untuk autopsi jenazah itu sama, di mana ada kebersihan tangan, menggunakan sarung tangan. Lalu kalau di autopsi jenazah ini di mana sama seperti poin di atas, yaitu kebersihan tangan, menggunakan sarung tangan. Namun untuk autopsi jenazah ini menggunakan masker respiratori atau N95, lalu menggunakan gaun tangan panjang kedap air dan juga menggunakan face shield. Lalu untuk petugas pemakaman di sini hanya menggunakan sarung tangan dan juga masker bedah. Lalu di sini ada protokol penata laksanaan pemulasaraan dan pemakaman jenazah corona virus disease 2019. Nah, di mana di sini ada kriteria jenazah, di mana jenazah suspek dari dalam rumah sakit sebelum keluar hasil swab termasuk pasien DOA atau date of arrival, di mana itu rujukan dari rumah sakit atau fasilitas pelayanan kesehatan lainnya, baik sebelum dan setelah autopsi, klinis, dan mediko-legal bila diperlukan penegakan sebab kematian. Lalu ada jenazah pasien dari dalam rumah sakit yang telah ditetapkan sebagai kasus konfirmasi atau probably COVID-19. Lalu di sini jenazah dari luar rumah sakit yang memenuhi kriteria konfirmasi atau suspek COVID-19, di mana baik sebelum dan setelah autopsi klinis dan mediko-legal bila diperlukan penegakan sebab kematian. Lalu selanjutnya di sini ada pemulasaraan jenazah COVID-19. Nah, jenazah dari dalam rumah sakit itu termasuk tim pemulasaraan jenazah memberikan penjelasan kepada keluarga untuk terlebih dahulu. Lalu di sini tim pemulasaraan jenazah menggunakan APD. Lalu selain tim tidak diperkenakan memasuki ruangan dan tidak dilakukan suntik pengawet dan juga dibalsem. Lakukan disinfeksi pada jenazah menggunakan cairan disinfektan. Lalu tutup semua lubang tubuh menggunakan kapas yang sudah dibasahi dengan klorin 0,5%. Lalu masukkan jenazah ke dalam 2 lapis plastik yang diikat erat sebagai pembungkus jenazah. Nah, nantinya jenazah dapat dimasukkan kembali ke dalam plastik yang terdapat Nah, selanjutnya jenazah dapat dimasukkan kembali ke dalam plastik yang terdapat pegangan untuk memudahkan jenazah ke liang lahat dan dimasukkan dalam kantong jenazah atau peti jenazah. Jenazah dari dalam rumah sakit di mana itu lakukan disinfeksi bagian luar plastik atau kantong jenazah atau peti jenazah. Nah, setelah semua prosedur pemulasaraan jenazah dilaksanakan, tim pemulasaraan membuka APD. Nah, selanjutnya itu nanti tim pemulasaraan selanjutnya dapat menggunakan masker bedah dan juga sarung tangan baru untuk membantu mengangkat jenazah ke kendaraan atau sarana untuk mengangkut jenazah. Nah, yang selanjutnya di sini keluarga nantinya diberikan kesempatan untuk melakukan ibadah sesuai agama dan keyakinan yang dianut jenazah atau melakukan layanan kedukaan, dan selanjutnya nanti jenazah segera dibawa ke tempat pemakaman atau dikremasi. Nah, yang selanjutnya di sini nanti keluarga atau RW
atau RT, kelurahan, kecamatan setempat melaporkan kepada puskesmas adanya kejadian kematian yang diduga akibat COVID-19. Nah, dilakukan langkah penapisan untuk melihat tubuh jenazah atas kemungkinan adanya tanda-tanda kekerasan atau kematian tidak wajar. Lalu nantinya pihak puskesmas itu akan membuat surat keterangan kematian akibat COVID-19 dan menyertakan bukti hasil pemeriksaan COVID-19 serta mencatat dan melaporkan sebagai sesuai ketentuan. Lalu dilakukan pemulasaraan jenazah di rumah sakit setempat oleh tim pemulasaraan rumah sakit. Nanti tim pemulasaraan jenazah itu harus memberikan penjelasan kepada keluarga. Nah, untuk pemulasaraan jenazah dari luar rumah sakit, di mana nantinya tim pemulasaraan jenazah menggunakan APD. Selanjutnya nanti selain tim tidak diperkenakan untuk memasuki ruangan. Lalu tidak dilakukan suntik pengawet dan dibalsem. Lakukan disinfeksi pada jenazah menggunakan cairan disinfektan. Nah, nantinya tidak menekan dada dan juga perut jenazah ataupun memindahkan jenazah sebelum jenazah itu dibungkus dengan plastik erat. Nah, tutup semua lubang tubuh menggunakan kapas yang sudah dibasahi oleh klorin 0,5%. Nah, nanti bungkus badan jenazah itu dengan plastik bening dengan pakaian jenazah tidak perlu dilepaskan. Nah, setelah itu mandikan sesuai agama. Nah, selanjutnya pemulasaran jenazah dari luar rumah sakit itu setelah jenazah dimandikan, jenazah dibungkus kembali dengan plastik dan diikat erat serta dipastikan tidak ada cairan maupun udara yang keluar. Lalu lakukan disinfektan. Nah, setelah jenazah dibungkus, jenazah dimasukkan kembali ke dalam plastik dan terdapat yang ada pegangan untuk memudahkan memasukkan jenazah ke liang lahat atau dimasukkan ke dalam kantong jenazah atau peti jenazah. Nah, selanjutnya pindahkan jenazah ke atas brangkar jenazah lalu ditutup dan dimasukkan ke dalam kendaraan atau sarana untuk mengangkut jenazah. Nah, tangani nanti sisa-sisa cairan yang ada di tempat pemulasaraan dengan menggunakan spill kit. Nah, nanti selanjutnya lakukan tindakan disinfektan lingkungan. Untuk petugas, nanti petugas itu melepaskan APD di lokasi, lalu mengganti dengan APD yang sesuai ketentuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firdaus Zulhakiman. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman-teman saya. Yang pertama, pemakaman jenazah COVID-19. Poin yang pertama, sebelum adanya pemakaman di wilayah setempat, pihak kecamatan wilayah setempat atau tokoh masyarakat yang dapat didampingi petugas puskesmas atau satgas COVID-19 setempat telah lebih dahulu memberi penjelasan secara bijak kepada masyarakat setempat tentang tempat penguburan bahwa jenazah COVID-19 yang telah dikuburkan tidak lagi menularkan penyakitnya. Nah, poin yang kedua, petugas pemakaman harus menggunakan alat pelindung diri. Poin yang ketiga, jenazah hendaknya disegerakan untuk dikubur atau dikremasi sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianutnya dalam waktu tidak lebih dari 24 jam sejak dinyatakan meninggal. Poin yang keempat, jika terjadi lonjakan jenazah COVID-19, maka sebelum jenazah dibawa ke pemakaman terlebih dahulu dapat ditempatkan pada tempat transit jenazah yang disediakan oleh pemerintah daerah setempat. Poin yang kelima, penguburan dapat dilakukan di pemakaman umum mana saja yang memenuhi syarat. Poin yang keenam, penguburan beberapa jenazah dalam satu liang kubur dibolehkan pada kondisi darurat. Dan poin yang ketujuh, penguburan jenazah dengan cara memasukkan jenazah tanpa harus membuka peti, plastik, atau kantong jenazah. Poin yang kedelapan, pemakaman dan upacara pemakaman dapat dihadiri oleh keluarga dekat dengan tetap memperhatikan physical distancing dengan jarak minimal 2 meter dan menerapkan protokol kesehatan. Selanjutnya, untuk dari ketentuan alat pelindung diri. Di sini ada beberapa prosedur. Poin yang pertama, penanganan jenazah di ruang isolasi. Yang pertama, kebersihan tangan, terus menggunakan sarung tangan,
dan menggunakan masker bedah, dan menggunakan gaun tangan panjang kedap air, serta menggunakan face shield. Poin yang kedua, memindahkan jenazah. Kebersihan tangan, menggunakan sarung tangan, dan menggunakan masker bedah, menggunakan gaun tangan panjang kedap air, serta menggunakan face shield. Poin yang ketiga, disinfeksi jenazah. Yang pertama, kebersihan tangan, selanjutnya sarung tangan, dan menggunakan masker bedah, dan menggunakan gaun panjang kedap air, serta menggunakan face shield. Poin yang kelima, pemulasaraan atau perawatan jenazah, di mana kebersihan tangan, menggunakan sarung tangan, menggunakan masker bedah, menggunakan gaun tangan panjang kedap air, serta menggunakan face shield. Dan selanjutnya, sopir mobil jenazah atau kendaraan jenazah hanya menggunakan sarung tangan dan menggunakan masker bedah. Dan yang terakhir, petugas pemakaman hanya menggunakan sarung tangan dan menggunakan masker bedah. Selanjutnya, di sini pengelolaan limbah. Poin pertama, pilah barang berharga dari pasien COVID-19 seperti emas, handphone, dompet, dan lain-lain. Kemudian dicuci dengan air dan sabun atau dilakukan disinfeksi sebelum diberikan kepada keluarga pasien. Poin yang kedua, barang lainnya seperti pakaian dilakukan disinfeksi, masukkan ke kantong plastik kuning medis atau kantung plastik khusus yang diberi label infeksius, dan ditempatkan ke tempat penampungan sementara limbah B3 TPSL B3. Poin yang ketiga, alat pelindung diri yang digunakan petugas pemulasaraan jenazah dikategorikan limbah medis, dimasukkan ke dalam plastik kuning medis atau kantong plastik khusus yang diberi label infeksius. Selanjutnya dibawa ke TPS LB3. Poin yang keempat, untuk limbah medis dari jenazah yang berasal dari luar rumah sakit akan dilakukan disinfeksi dan dimasukkan ke dalam plastik kuning atau plastik khusus berlabel infeksius atau TPS LB3. Selanjutnya, penanganan di pemakaman. Poin yang pertama, alat pelindung diri yang digunakan oleh petugas pemakaman jenazah dilakukan disinfeksi, masukkan ke plastik kuning medis atau kantong plastik khusus yang diberi label infeksius. Poin yang kedua, dikumpulkan pada tempat khusus di tempat pemakaman umum. Selanjutnya diangkut ke pihak pengelola limbah B3 melalui koordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten atau Kota. Selanjutnya, pengelolaan limbah cair. Poin yang pertama, pastikan tempat pemandian jenazah yang digunakan dilengkapi dengan pipa atau selang keseluruhan air limbah yang terhubung ke instalasi pengolah air limbah atau IPAL. Pastikan IPAL harus dilengkapi dengan sistem disinfeksi pada akhir proses pengolahannya. Poin yang ketiga, untuk kegiatan pemandian jenazah pada tempat yang disediakan oleh pemerintah daerah di luar fasilitas pelayanan kesehatan, maka air limbah ditampung pada bak khusus dan dilakukan disinfeksi membubuhkan larutan disinfektan. Selanjutnya, air limbah dapat diresapkan ke tanah atau dibuang ke badan air. Secara teknis dapat berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten atau Kota. Dan yang terakhir, monitoring dan evaluasi. Poin yang pertama, Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten atau Kota melakukan monitoring secara berjenjang terhadap pelaksanaan protokol penata laksanaan pemulasaraan dan pemakaman jenazah COVID-19 pada wilayah kerjanya sesuai kewenangan masing-masing. Poin yang kedua, monitoring dan evaluasi dilaksanakan dengan melibatkan lintas sektor terkait. Sekian presentasi dari kelompok kami, dokter muda dari Fakultas Kedokteran Universitas Islam Al-Azhar, mengucapkan terima kasih.